Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar satu dari mata kuliah Sistem Berbasis Data. Yang pertama, nama saya adalah Abdillah Ramadan dari Teknik Informatika. Langsung materi, yaitu ada 4 keuntungan sistem basis data. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan. Dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Basis data memiliki kemampuan dalam mengelompokkan, mengurutkan, bahkan perhitungan dengan matematika. Lalu yang kedua ada pemusatan kontrol data. Karena cukup dengan satu basis data untuk banyak keperluan. Pengontrolan terhadap data juga cukup dilakukan di satu tempat saja. Yang ketiga ada keakuratan. Penerapan secara ketat aturan tipe data, domain data, keunikan data, hubungan antara data, dan lain-lain dapat menekan keakuratan dalam pemasukan atau penyimpanan data. Yang keempat ada keamanan. Kebanyakan DBMS dilengkapi dengan fasilitas manajemen pengguna, diberikan hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan pengguna dan posisinya. Basis data bisa diberikan password untuk membatasi orang yang mengaksesnya. Lalu selanjutnya ada 4 kekurangan sistem basis data. Yang pertama, lebih mahal. Sistem basis data membutuhkan sumber daya yang tinggi, terlebih untuk melakukan perawatan yang secara berkala. Yang kedua, proses backup yang memakan waktu. Sistem basis data mencakupi banyak file, sehingga jika dilakukan backup akan menghabiskan waktu. Yang ketiga, bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi. Kesalahan dalam mengakses bisa menyebabkan berbagai masalah, terutama oleh sembarang pengguna. Yang keempat, sistem lebih rumit. Sistem basis data sangat kompleks, tidak sembarang orang bisa menanganinya, terutama dengan berbagai macam resiko, sehingga hanya orang ahli yang hanya bisa menanganinya. Lalu selanjutnya ada 6 tingkatan pengorganisasian data. Yang pertama ada database. Database adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan, sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Yang kedua ada file. File menunjukkan kumpulan beberapa record yang bisa menggambarkan informasi data tertentu dengan baik dalam sebuah database. Contoh file yang ada di dalam database adalah informasi berisi data yang berisikan nama barang tertentu di dalamnya. Yang ketiga ada record. Record adalah kumpulan field yang sudah lengkap di dalam basis data. Kumpulan tersebut biasanya dihitung di satuan basis yang telah tersedia di database. Lalu yang keempat ada field. Istilah field merujuk pada kumpulan berbagai karakter di dalam database yang punya arti di dalamnya. Misal di dalam field ada info seputar nomor barang atau sebagainya. Maka paparan field harus ada kaitannya dengan nomor barang dan tidak boleh melenceng dari pembahasan tersebut. Field adalah kolom di dalam tabel yang bisa diisi dengan nama tertentu. Yang kelima ada byte. Byte adalah sebuah unit data memori yang sama dengan 7 atau 8 bit. Dikutip dari laman Computer Hub, kamu juga bisa menyebutkan jika 1 byte adalah satuan huruf. Yang keenam ada bit. Bit adalah kependekan dari binary digit, yang berarti digit biner. Binary digit adalah unit satuan terkecil dalam komputasi digital. Komputer tidak menggunakan angka desimal untuk menyimpan data. Semua data komputer disimpan dalam angka-angka biner. Lalu selanjutnya di sini ada ERD dari Sistem Informasi Toko Swalayan. Ini adalah ERD yang saya bikin sendiri. Lalu selanjutnya ada 4 arsitektur topologi dasar. Yang pertama ada topologi star. Topologi ini disebut sebagai topologi star karena memiliki bentuk seperti bintang. Dalam topologi ini terdapat inti yang disambungkan dengan node atau inti lainnya. Topologi ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya akan memudahkan dalam penambahan komputer dalam jaringan. Kekurangan dari topologi ini adalah saat lalu lintas padat, maka kecepatan transfer data pun akan menjadi lebih lambat. Lalu selanjutnya ada topologi ring.
Topologi ring. Topologi ring menjadi topologi yang memiliki performa tinggi. Setiap node pada topologi ini akan memiliki peran sebagai repeater agar sinyal lebih kuat. Setiap perangkat yang ada pada teknologi topologi ring akan bekerja sama untuk menerima serta meneruskan sinyal. Proses yang akan terjadi dibantu oleh token. Yang ketiga adalah topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang pertama kali dicetuskan untuk menghubungkan komputer. Setiap komputer dapat terhubung dengan kabel panjang dengan beberapa terminal. Di ujung kabel terdapat terminator. Saat ini topologi bus jarang digunakan karena memiliki potensi tabrakan data dan kecepatan transfer yang terbilang lambat. Lalu yang keempat ada topologi tree. Topologi tree adalah gabungan dari topologi star dan dengan topologi bus. Dengan kedua gabungan tersebut berada pada satu jaringan yang mana keduanya menjadi kumpulan dari topologi star yang telah dihubungkan pada topologi bus, sehingga untuk setiap klien akan dikelompokkan pada sebuah kelompok untuk dijadikan sebagai pusat komunikasi. Hal ini seperti struktur pada jaringan topologi star. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.